Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'una Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin, alladhi arsalahu Allah rahmatan lil alamin, kama arsalahu basyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kumaha ibu-ibu daramang? Alhamdulillah. Right. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diperkuat ya, keimanan kita, ketakwaan kita. Selalu kita diselamatkan dari segala musibah, bala corona ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Meskipun ada perbedaan ya. Di tempat ibu mungkin masih panas ya, Purwakarta biasa. Di abdi guys dingin ya, mesti pakai jaket. Tirisnya punya. Insyaallah kita akan mulai dengan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah sebuah firman Allah yang lafadznya dilafadzkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, Ana inda dhanni abdi bi, aku bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangka baik terhadapku, maka kebaikannya akan diterimanya. Kalau hambaku menyangka buruk terhadapku, maka keburukannya yang akan diterimanya. Oleh karena itu kita mesti hati-hati, jangan punya perasaan, bahasa Arabnya su'udzon, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mesti punya apa? Husnudzon. Right? Karena zaman sekarang ini banyak orang kalau ketemu, senangnya apa? Komplain, mengeluh tentang harga naik, mengeluh tentang keluarga, anak-anak, right? Mengeluh harus pakai masker misalnya, ya, mengeluh apa saja. Jadi malah sehingga banyak orang yang pesimis bukan optimis. Malah ada sampai buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Right? Tiap kita lihat TV malah tambah bunyi, lihat WhatsApp selalu banyak keluhan. Right? Oleh karena itu kita diajarkan oleh Al-Quran harus selalu optimis. Harus selalu husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kisah-kisah dalam Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, umurnya sudah 90 tahun. Istrinya juga mandul. Tapi tidak pernah mempunyai suudzon sama Allah. Tetap punya husnudzon. Tetap optimis. Coba sudah tua seperti itu tetap berdoa. Rabbi habli minas solihin. Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Nah, kemudian setelah lama oleh Allah dikabulkan doanya, anaknya yang baru masih merah lah, disuruh dibawa itu anak dengan ibunya ke sebuah lembah. Fi wadin ghairi dhi zara'. Dalam Quran dikatakan, di lembah yang tidak ada pohon-pohonan, tidak ada sumber hidup, tidak ada air. Right? Mungkin kalau kita gimana, ya Allah, tega benar ya Allah. Ya sudah lama saya nunggu, masa sekarang? Ya kalau ditaruh di tempat yang tidak ada air, tidak ada pohon-pohonan, pasti mati kan? Tapi tidak. Ibrahim punya husnudzon. Karena ini perintah Allah, pasti Allah akan menjaganya. Allah optimis dia tentang masa depan anaknya. Demikian juga istrinya Hajar. Right? Ketika Hajar tahu bahwa ini perintah Allah,
Dia rela Ibrahim untuk meninggalkannya. Dia mengatakan Allah tidak akan mentelantarkan kami. Alhamdulillah. Right? Kemudian ketika anak sudah tumbuh, anak remaja, right? Lagi lucu-lucunya, Ibrahim disuruh datang lagi ke lembah itu untuk apa? Untuk menyembelih anaknya. Allah. Ya, tapi tetap Ibrahim punya husnudzon. Karena ini perintah Allah, pasti ada hikmatnya. Optimisnya. Demikian juga anaknya. Ketika Ibrahim minta pendapatnya, Fandur madza tara, what do you think my dear son? Right? Apa kata anaknya? Ya abatif al ma tu'mar. Ayah, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Allah. Dia bilang, ayah sembelihlah, enggak. Do what Allah asks you to do. Maksudnya apa? Ayah, ini bukan perintah ayah, bukan perintah ibu, bukan perintah saya, ini perintah Rabbul Alamin. Kita mesti sami'na wa ta'na, itulah anak yang soleh. Right? Sengaja Nabi Ibrahim tanya karena Nabi Ibrahim ingin tahu apakah doanya diterima enggak. Rabbi habli minas sholihin. Betul. Ternyata Ismail adalah anak yang soleh. Kemudian kisah yang lain, Nabi Zakaria alaihissalam. Sama. Nabi Zakaria menikah ketika umur 20 tahun. Sekarang sudah 80 tahun. Right? Tapi tetap tidak pernah putus asa. Tidak pernah buruk sangka. Right? Makanya ketika dia masuk ke tempat mihrabnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Didapatkan ada makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, siapa yang bawa makanan? Right? Karena tidak boleh ada yang masuk situ. Ini pentingnya seorang tua. Kalau melihat sesuatu keanehan pada anaknya, jangan dibiarkan. Ibu punya anak gadis misalnya, tiba-tiba bawa kalung yang bagus. Jangan, oh bagus sekali, jangan. Dari mana itu? Siapa yang ngasih? Ya. Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. It is from God, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung begitu Nabi Zakaria melihat karamat yang diberikan Siti Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Immediately langsung berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Sebentar teruskan. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria insist, kekeh ingin punya anak meskipun sudah tua, istrinya mandul? Apa karena dia punya pabrik, punya company, punya perusahaan, takut nggak ada yang meneruskan? Enggak. Yang mereka takutkan apa? Takut tidak ada yang meneruskan risalahnya, misinya. Itulah orang tua mestinya. Ya, ibu mesti merasa takut. Ini anak-anak saya ini kalau saya sudah tidak ada lagi, apakah masih ke masjid, masih salat lima waktu, masih berjuang untuk agama kita atau tidak? Itu mesti selalu di benak kita. Ya. Kemudian Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang sangat menyentuh hati. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Allah, ya Allah, jangan tinggalkan aku sebatang kara. Janganlah aku meninggal sebelum aku mempunyai keturunan, ya Allah. Dan Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi. Allah. Right? Maka oleh karena itu katanya, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Ya. Oleh karena itu dulu ada seorang perempuan yang mandul. Sudah 20 tahun dia kawin tapi nggak punya anak. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa,
engkau adalah kalimullah, bisa ngomong langsung. Allah, tolong saya didoakan supaya punya anak. Kemudian Nabi Musa langsung ngomong sama Allah. Terus kata Musa, maaf bu, kata Allah sudah menuliskan kamu di Lauh Mahfuz, kamu adalah perempuan yang mandul. Pergilah perempuan itu. Tahun berikutnya datang lagi, sama lagi minta doakan, sama juga jawabannya, kamu mandul. 3 tahun juga sama. Tahun keempat datang bawa anak, bawa bayi. Musa kaget. Ibu, itu bayi siapa? Bayi saya, katanya. Gak mungkin. Kata Allah, kamu mandul. Kau punya anak. Ini pasti anak orang lain. Enggak, punya saya. Akhirnya Musa bingung. Langsung ngomong sama Allah, ya Allah, what going on? Apa yang terjadi? Baik, kata Musa, kamu tahu nggak? Setiap kau katakan kepada dia, kamu itu tertulis mandul, dalam hatinya dibilang, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Fattah, ya Alim, iftah lana. Dia nggak putus asa, nggak buruk sangka. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah ya Fattah yang pembuka, bukalah untuk kami. Doa dia menyentuh hatiku, kata Allah. Aku tidak rela, maka Allah kasih anak. Ya, jadi bagi yang sudah lama nggak punya anak, terutama kita mesti ridho, dikasih nggak dikasih. Tapi juga jangan putus asa. Baca doa ini. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, surat Anbiya itu. Makanya kata Allah langsung apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Allah. Fa bahasa Arabnya langsung oleh Allah direspon, dijawab doanya. Allah. Ya. Wa wahabna, dikasih anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kemudian istrinya diperbaiki. Ada mengatakan maksudnya tadinya mandul jadi subur. Ada lagi mengatakan tadinya akhlaknya kurang baik jadi baik. Karena suaminya akhlaknya berubah. Ya. Jadi ibu kalau punya suami akhlaknya kurang baik, ibu juga mesti introspeksi. Right? Dulu ada orang-orang soleh dulu, aku tahu kedudukan aku dengan Allah dari tingkah laku istriku, dari tingkah laku anakku. Malah ada yang sebagian, aku tahu apakah aku ini dekat dengan Allah tidak dari perbuatan keldenya. Dia punya kelde, itu manut sekali, nurut sekali. Suatu hari ditunggangi malah ngamuk. Kenapa? Oh, rupanya ketinggalan salat jamaah subuh. Jadi hubungan kita dengan Allah itu ada pengaruh terhadap kehidupan kita. Ya. Namun di sini ada kunci. Kenapa oleh Allah langsung diterima tobatnya? Ada 3 kuncinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka itu, artinya mereka Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, sebelumnya ada cerita itu. Yusari'un, kalau sudah urusan yang khairat, yang baik, mereka harus cepat-cepat. Jadi kalau kita ingin cepat diterima doanya, maka kita kalau ada masalah yang baik, cepat-cepat. Jangan menunggu sampai orang minta. Datangi orang miskin. Periksa keadaannya. Begitu. Right? Kemudian wayad'unana raghaban wa rahaba. Dan ketika berdoa penuh dengan harapan dan takut dan usaha. Harapan. Ya. Wa kanu lana khashiin. Dan ketika dia datang kepada kami, terutama dalam salat, khosyin, salatnya khusyuk. Ya, itu diantara tanda-tandanya. Kemudian kembali kepada subjek kita, jangan kita buruk sangka sama Allah. Right? Ada tanda orang yang punya buruk sangka itu apa? Selalu komplain.
selalu mengeluh, apa itu terhadap dirinya atau juga terhadap orang lain. Ya, kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dalam keadaan yang sangat genting pun, penderitaan yang luar biasa, tidak pernah putus asa. Coba ketika dia pulang dari Taif, kakinya berdarah, rakyat lapar, ya, duduk di bawah pohon. Datang malaikat gunung, minta izin sama Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan orang-orang yang telah melempari batu itu. Awas Ahmad, jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia punya hope, punya harapan. Ya, kata Nabi, mudah-mudahan nanti anak keturunannya dia akan menerima misi saya ini. Alhamdulillah, akhirnya semua orang Taif masuk Islam. Ya, dalam peperangan Badar, ketika Nabi itu lagi darahnya menyucur itu, ditahan gini, karena takut kalau darahnya tumpah Allah akan hancurkan mereka. Musuh dia, karena Nabi tidak mau, meskipun musuhnya. Betul, kalau waktu itu Nabi berdoa atau darahnya ditumpahkan, Khalid Amr bin As nggak akan masuk Islam. Ya, selalu optimis. Ya Allah. Demikian juga para sahabatnya, semuanya dalam keadaan husnudzan sama Allah dan optimis. Kita juga pertama mesti optimis terhadap diri kita. Allah telah memuliakan kita. Masing-masing kita itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Ya, karena kalau semuanya, misalnya dokter, insinyur, semuanya tukang jahit, semuanya tukang ahli masak, sama semua ya, Allah sengaja kita ini dikasih kelebihan dan kekurangannya, agar supaya kita saling memerlukan. Itu satu. Ya, karena banyak orang setiap buka mulut selalu komplain. Berarti apa itu? Orang yang pesimis. Ya, kalau ibu ketemu ibu, mesti ngeluh katanya. Itu berarti, ya, maka seorang yang mukmin yang sejati itu jarang ngeluh. Coba ada gak yang pantas untuk ngeluh? Ada. Nabi Yakub alaihissalam ditinggal oleh anaknya. Dia nggak tahu di mana anaknya. 40 tahun. Ya. Innama asku bathi wa husni ilallah. Dia hanya mengeluh kepada Allah SWT. Kalau sama Allah boleh kita mengeluh apa saja. Right? Demikian juga kita harus melihat kepada orang lain dengan optimis juga. Jangan buruk sangka. Right? Jadi jangan sampai kita melihat segi positif, negatif saja. Ya, ibu punya suami kan? Pasti punya suami ibu ada positif negatif. Jangan lihat kepada negatif, lihat positifnya. Karena orang biasanya senangnya apa? Senang lihat yang negatif. Ya. Kemudian apa namanya? Kalau kita temui teman kita, ya mungkin mempunyai sikap ketika satu waktu yang lain, jangan langsung buruk sangka. Ya. Misalnya ibu setiap ketemu Neng Iya, saat dia selalu senyum, malah lama, kemana wae. Tiba-tiba ketemu di pasar, ya, meni nggak senyum, nggak nanya lagi. Jangan sampai terus Neng Iya cina, bedegong nama cina. Abdi ka panggil di pasar, meni tenegur cina. Kata Nabi apa? Cari 70 alasan. 70. Oh mungkin Neng Iyanya tengah. Atau lagi mikirin belanja. Macam-macam mesti ada kan. Senang kita. Right? Atau ibu misalnya punya teman tetangga ngayakan hajatan gak diundang. Itu cina tetangga orang,
orang Bogor, orang Madura diundang, abdi yang dekat nggak diundang. Jangan, kata Nabi, jangan berusaha. Ya, cari 70 alasan. Apa misalnya? Mungkin pernah ngomong, abdi lupa, memang abdi pohonnya. Abdi lupa mungkin. Atau dia mungkin udah ngomong sama anaknya. Atau mungkin karena kita dianggap teman dekat, nggak usah diundang lagi. Kan tenang ya, tenang gitu. Ya, jadi itu. Kita jangan berusaha kalau diri kita, abdi mah hidup saya nggak ada artinya. Ada. Coba dulu ada seorang perempuan, ya, dia orang hitam, nggak punya ilmu, miskin, tapi dia optimis bahwa dia bisa berbuat sesuatu untuk agama ini. Makanya dia minta izin sama Rasulullah SAW untuk jadi tukang sapu masjid. Namanya Ummu Mahjan. Jadi selalu dia, sebelum ada rapat di masjid, sebelum Nabi datang ke masjid, sudah bersih itu. Ya, kemudian meninggal di malam hari. Sahabat kena tukang sapu ya. Jadi nggak mau ganggu Rasulullah SAW. Jadi bangunkan Rasulullah. Langsung dimandikan, dikuburkan. Besoknya kan Rasulullah selalu dia care ya, memperhatikan kepada siapa saja. Ditanya, mana Ummu Mahjan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sahabatnya, meninggal. Galia, kenapa ngasih tahu saya? Ya Rasulullah, kita nggak mau ganggu kamu, ya apa, tukang sapu. Rasul langsung ke kuburannya, langsung berdoa. Ya. Perempuan tadi mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia optimis bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Demikian juga ibu. Dan yang terakhir, kita selalu optimis tentang keadaan yang sekitar kita. Bagaimanapun keadaan ekonomi, keadaan politik dan sebagainya, jangan putus asa. Tetap kita mempunyai baik sangka, ya, sehingga kita nggak stres hidup ini. Semua yang terjadi mesti ada hikmatnya. Ya, pernah saya ceritakan dulu di pengajian. Jadi ada seorang raja, ketika jadi raja, dia mengangkat penasehatnya, bekas temannya dulu. Temannya ini punya kebiasaan, Bu. Apa kebiasaannya? Apapun yang terjadi, baik atau buruk, selalu mengatakan gini, Alhamdulillah, asa khairan. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik. Di suatu hari, si raja lagi motong-motong daging mungkin. Ya, dia senang untuk kerja gitu. Rupanya jempolnya kepotong. Ngejerit dia. Kata penasehatnya, Alhamdulillah, asa khairan. Apa? Dia tuh orang gila katanya. Jempol saya hilang, bilang Alhamdulillah. Akhirnya diberhentikan dia. Dimasukkan penjara. Jalan dia. Malah senyum. Alhamdulillah, asa khairan. Alhamdulillah, kemudian ada baiknya. Pergi penjara. Lihat orang gila tuh. Kata dia raja. Sudah. Raja lupa sama dia. Setelah hampir setahun raja, rupanya dia senang memburu. Hunting. Pergi dengan teman-temannya. Dan suatu waktu dia sendirian. Dia ingin kadang-kadang sendirian dia. Asyik gini-gini. Rupanya dia masuk ke daerah di mana orang lagi nyembah patung. Dan hari itu mereka harus memberikan korban kepada Tuhannya. Lagi milih-milih siapa ini, lihat raja gemuk lagi. Alhamdulillah, kita punya korban sekarang. Langsung ditangkap itu raja. Itu biasanya itu diangkat ke atas gini nih, taliin tangan kiri, tangannya dan kakinya, kemudian nanti dibakar kayak sate. Tapi sebelum dibakar, rupanya mereka juga punya kepercayaan. Kayak kita, kalau kita korban kan mesti kambingnya yang sempurna. Makanya stop. Kita nggak bisa mengorbankan
orang ini katanya, karena dia nggak sempurna. Kenapa? Jempolnya nggak ada. Akhirnya dibebaskan raja itu. Baru sadar, ya Allah, benar. Kalau saya masih punya jempol jadi sate sekarang. Akhirnya ingat sama temannya tadi. Dikeluarkan, dipanggil ke istana. Langsung dipeluk. Ya Allah, benar, saya tuh dulu mestinya bilang alhamdulillah, asa khairan. Ya, kalau enggak lihat. Betul, ada hikmatnya. Terus raja tanya kepada temannya itu, loh, kamu juga waktu saya masukkan kamu ke penjara, kamu bilang juga alhamdulillah. Kamu kan menderita jauh dari keluarga. Ya enggak, saya alhamdulillah. Karena kalau saya nggak dipenjarakan, saya akan bersama raja dekat. Right? Ya, jadi nanti raja kan potong, saya enggak sempurna. Saya jadi sate katanya. Ya. Jadi setiap ada kejadian yang tidak kita senangi, ingat kisah ini. Alhamdulillah, asa khairan. Ya. Jadi itulah ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang optimis, orang yang selalu mempunyai baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mari kita berdoa dan doakan insyaallah para asatidzah kita, ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ya. Juga saya ingin doa khusus untuk Ibu Nung Muhammad Mehe, masih ada ya, Kak Nung Kumadamang, ya. Ya, saya masih ingat waktu pulang dulu sebelum tempat ini dibangun, Kak Nung lah yang mendorong saya yang pertama kali. Hayu iraha cenah, ya imah teh dirubah, alhamdulillah. Jadi pahalanya besar itu kalau kita punya inisiatif sesuatu, ya. Mudah-mudahan Kak Nung dipanjangkan umurnya, baik, diberi kesehatan, sehat afiat, dan juga kita semua, ya. Allahumma rfa'annal bala wal waba wahfadna min corona. Allahumma barik lana fi auladina wa fikum ila ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.